Yo, buat teman-temanku semuanya. Ini ada 18 pinjol yang dilaporkan mengalami kredit macet yang cukup di atas 5% kemungkinan ya dia akan melaporkan kepada otoritas jasa keuangan tentang masalah kredit macet yang cukup tinggi. Dan habis itu juga buat teman-teman semuanya, OJK juga menyampaikan angka peminjam pinjol meningkat sepanjang awal Ramadan sampai Lebaran nanti. Tapi angka kredit macet juga terus akan bertumbuh. Jadi imbang lah ya. Hutangnya makin besar, orang yang tidak bayarnya juga makin banyak gitu loh. Saya mau bacakan buat teman-teman semuanya tentang peningkatan kinerja Pindar saat Ramadan dibayangi resiko tingkat kredit macet. Ini dilaporkan langsung oleh Agusman ya, yang mana beliau adalah bagian khusus di hal-hal seperti ini. Oke. Ini kita ambil beritanya dari kompas.com. Jakarta, Otoritas Jasa Keuangan OJK melaporkan periode Ramadan hingga menjelang Lebaran menjadi momentum pertumbuhan pembiayaan pinjaman daring atau pindor ya. Pindar. Ya iyalah jadi momentum ya kan, momentum. Karena kalau semakin banyak masyarakat berhutang menjelang Lebaran, itu bukan semakin baik-baik saja, berarti kondisi ekonomi tidak sehat namanya gitu loh. Di mana letak THR mereka? Di mana letak hasil kerja mereka? Kenapa mereka harus arahnya ke Pindar? Ya kan? Jadi kan agak lucu ya kan kalau memang hal itu gitu loh. Namun demikian, peningkatan penyaluran pembiayaan tersebut masih dibayangi tingginya tingkat kredit bermasalah pada industri fintech P2P lending. Ya pastinya dong. Ya enggak? Orang meminjam karena duit dia tidak ada. Orang duit dia nggak ada. Orang apalagi kalau buat lebaran paling buat baju baru, buat beli baju anaknya, bukan untuk sektor produktif gitu. Udah pasti ini buat konsumtif. Kalau konsumtif nanti di awal bulan ternyata gaji dia tidak seberapa, sementara dia harus membalikan pinjol ini dengan bunga-bunganya. Kayak mana cara mereka gitu? Gila ini. Kepala Eksekutif Pengawasan Lembaga Pembiayaan Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya, OJK Agusman mengatakan, berdasarkan data historis, penyaluran pembiayaan Pindar pada Maret 2024 tumbuh 8,9% secara bulanan atau MTM. Sementara itu, pada Maret 2025 pembiayaan Pindar juga tumbuh 3,8% secara bulanan. Oke. Hal ini menunjukkan periode Ramadan hingga menjelang Lebaran menjadi momentum peningkatan penyaluran pembiayaan, bukan menjadi momentum peningkatan penyaluran pembiayaan. Menjadi momentum untuk mencatat angka kemiskinan. Itu yang paling terpenting gitu loh. Bukan dibilangin menjadi momentum peningkatan penyaluran pembiayaan. Kalau penyaluran pembiayaan itu meningkat berarti angka miskinnya juga banyak. Kan seperti itu harusnya. Seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat serta tambahan modal kerja UMKM secara musiman, kata Agusman dalam keterangan tertulis Rabu 11 Maret 2026. Habis itu ia menambahkan, seiring meningkatnya potensi penyaluran, kualitas pendanaan tetap perlu dijaga. Menurut Agusman, rasio pembiayaan Wan Prestasi 90 hari TWP 90, industri Pindar diperkirakan tetap terjaga di bawah 5%. OJK mencatat, ini masih terdapat 18 penyelenggara Pindar yang memiliki TWP 90 di atas 5% hingga Januari 2026. Agusman menjelaskan pembiayaan bermasalah tersebut didominasi oleh penyaluran pada sektor produktif. Untuk itu perlu di antara lain penguatan kredit scoring dan verifikasi borrower agar pertumbuhan selama momentum lebaran tetap sehat dan berkelanjutan. Ya silahkan gitu loh. Tapi sayangnya pinjol-pinjol itu tidak penting dengan kredit scoring. Mereka tidak mementingkan soal kredit scoring. Mereka tidak peduli mau calon borrower mereka itu sudah meminjam di 3 pinjol, namanya sudah ada di Slik dan segala macam. Tetap di beberapa pinjol legal atau Pindar resmi itu tetap mencairkan dana tersebut. Makanya saya sampaikan kemarin, dengan bergantinya ketua OJK yang baru, harusnya aturan demi aturan itu dipertegas. Aturan yang mana? Contoh, POJK nomor 11 tahun 2024 yang mana pinjol menjadi sebagai pelapor slik. Ya, itu benar-benar dilaporkan. Oke, yang kedua, sebelum mencairkan dana untuk calon si borrower, diperhatikan dulu kredit scoringnya.
lengkap dengan slik tadi. Ya, yang kedua adalah tentang penerapan ketika diajukan nomor sebagai kontak darurat, itu juga harus dihubungi dulu. Benar atau tidak nomor ini dijadikan sebagai kontak darurat. Ya, dan habis itu yang ketiga, dari COJK nomor 19 maksimal cuma 3 aplikasi. Itu juga harus dicek. Ya, harus diperhatikan. Kalau hanya sebatas ini perlu antara lain penguatan kredit scoring dan verifikasi borrower agar pertumbuhan selama momentum lebaran tetap sehat dan berkelanjutan. Saya rasa sudah sesuai dengan judulnya gitu loh. Angka kredit meningkat, resiko macet bayarnya juga akan meningkat. Ya, itu bukan soal pertumbuhan gitu loh, itu soal penurunan. Berarti angka kemiskinan berlanjut. Ya, makanya saya selalu bersuara kepada Bapak Presiden. Memang ini tidak ranah beliau karena ini urusan otoritas jasa keuangan. Tapi intervensi ke OJK-nya. OJK-nya minta untuk ditekan supaya terjadi pengawasan yang lebih ketat lagi di lapangan. Masih banyak pelaku usaha jasa keuangan ini yang nakal, yang tidak mempedulikan aturan demi aturan gitu. Ya, terkadang bunganya pun suka-suka hati. Mereka tidak menjelaskan secara transparan sejak awal, dan mereka pun juga terkadang tidak bertanggung jawab. Mereka beranggapan semuanya telah disetujui oleh si debitur. Kadang si debitur kaget. Dia belum melihat ini dana instan ditarik. Misalnya diambil 3 kali bayar. Berapa nominal yang harus dia bayar dalam sebulan itu tidak dijelaskan. Begitu dana sudah dikirimkan, contoh 1 juta, tiba-tiba dia terkejut. Sebulan dia harus bayar 600.000. Kali 3 bulan, dana yang dia terima cuma 1 juta. Terkadang 1 juta itu pun juga tidak bersih. Harus dipotong ini lagi, harus dipotong itu lagi. Nah, inilah yang pentingnya pengawasan dari otoritas jasa keuangan. Ya, supaya jangan lagi kecolongan-kecolongan dengan hal-hal yang tidak jelas. Kayak gitu loh. Yang selama ini kan Bapak Presiden kan selalu menyebut tuh, jangan sampai terjadi kolusi gitu loh ya kan. Permainan-permainan rahasia dengan pengusaha-pengusaha nakal, pembisnis-pembisnis nakal. Untuk apa? Untuk mencelakai rakyat Indonesia gitu. Ya, ini ada lagi teman-teman semuanya, ini berita yang terbaru lagi teman-teman. Industri pindar jadi infrastruktur keuangan, inklusi dan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Wow. Industri pinjaman daring atau pindar di Indonesia semakin menegaskan transformasi dari sekedar alternatif pembiayaan menjadi salah satu infrastruktur keuangan strategis bagi perekonomian nasional. Bukan lagi sekedar pelengkap sistem perbankan, pindar kini tampil sebagai salah satu infrastruktur keuangan yang menopang likuiditas rumah tangga, memperluas inklusi keuangan, dan mendorong aktivitas ekonomi segmen yang selama ini luput dari jangkauan bank. Ya iya, tapi dia kan dapat untungnya lebih besar gitu loh. Transformasi tersebut tergambar dalam laporan riset terbaru Kata Data Center bertajuk Dari Alternatif Menjadi Imperatif, Peran Vital Industri Pindar bagi Ekonomi Digital Indonesia. Riset ini disusun melalui analisis data nasional serta survei terhadap ratusan pelaku usaha mikro kecil menengah UMKM penerima pembiayaan dari platform pindar. Temuan dalamnya menegaskan peran pindar dalam menutup kesenjangan pembiayaan struktural yang masih membayangi kelompok masyarakat dan underserved. Untuk diketahui, hingga Agustus 2025, Otoritas Jasa Keuangan OJK mencatat terdapat 25,5 juta penerima pinjaman aktif dan total outstanding industri mencapai 87,49 triliun atau tumbuh 21,46% secara tahunan. Ketua Umum Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia, Ejik S. Japar, mengatakan, data ini menegaskan bahwa pindar bukan lagi alternatif pilihan, tetapi sudah menjadi bagian dari infrastruktur pembiayaan nasional. Oh, kata AFPI. Baik sebagai penyangga likuiditas rumah tangga maupun sebagai katalis pertumbuhan usaha, terutama UMKM, kata dia dalam paparan riset industri pindar. Dalam 2 tahun terakhir, riset mencatat adanya pergeseran komposisi pembiayaan industri, porsi pinjaman produktif, menurun dari sekitar 30% pada paruh akhir 2024 menjadi 20% pada pertengahan
Agustus 2025 ya. Oke lah teman-teman semuanya, gak usah lah kita lanjutin ini teman-teman. Ya sama aja poinnya kalau hanya dari mereka aja yang menyampaikan. Saya Bukan kirain siapa yang ngomong tadi gitu loh. Industri pintar jadi infrastruktur keuangan, inklusi dan pertumbuhan ekonomi Indonesia, ternyata Asosiasi Fintech Pendana Bersama Indonesia, teman-teman semuanya. Ya sudah, menurut teman-teman semuanya gimana? Yang mau memberikan pendapat boleh isi di dalam kolom komentar. Anda yang mau bertanya juga boleh isi di dalam kolom komentar. Dan habis itu teman-teman semuanya yang mau konsultasi langsung dengan saya juga boleh hubungi nomor admin, nanti kabarin aja. Anda mau bergabung di grup WhatsApp SHMB atau Anda langsung berkomunikasi dengan saya juga boleh teman-teman semuanya. Ya, mungkin dari saya cuma itu dulu informasinya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Yang jelasnya teman-teman, bukan saya melarang Anda untuk meminjam di pinjaman online, tapi pinjamlah sesuai dengan kemampuan Anda untuk membalikannya. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Browning. Wassalam.